Shalom, selamat pagi. Ya puji Tuhan, pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya adalah Tuhan ingatkan supaya kita jangan menunda. Harus menjadi pribadi yang merdeka ya. Ayatnya diambil dari Amsal 6 ayat yang kelima. Amsal 6 ayat yang kelima, nah ini kita lihat. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat ya. Pemikat itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan di tangan penangkap burung ya. Lepaskan dirimu. Nah, Bapak Gembala mengatakan bahwa pesan Tuhan minggu ini itu masih ada hubungannya dengan pesan Tuhan minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat pesan Tuhan minggu lalu? Ya, minggu lalu kita diingatkan untuk menjadi orang yang jangan merasa masih berlari, padahal sudah tidak berlari. Merasa masih ada di dalam arena pertandingan dan berlari, padahal sebetulnya sudah tidak lagi bertanding. Itu yang menjadi pesan Tuhan minggu lalu ya. Nah, merasa masih berlari, padahal sudah tidak berlari. Nah ini kata merasa ini sebenarnya ini kata yang sebenarnya cukup punya apa ya, cukup kuat gitu kata merasa itu, karena dengan merasa hanya merasa padahal tidak, itu sebenarnya merugikan diri sendiri, akibatnya tuh fatal. Contohnya gini, siapa di sini yang pernah nonton audisi Idol ya, Idol? Pernah nggak kita ngelihat orang-orang yang masuk audisi itu, oh nyanyinya bagus ya, suaranya memang bagus. Tapi ada juga yang suaranya betul-betul kacau balau. Kalau dipikir-pikir mah masih mendingan saya gitu. Tapi berani audisi Idol. Nah kadang-kadang kita, ini orang nggak sadar apa suaranya. Karena dia merasa dia suaranya bagus. Coba begitu parah nggak orang kalau cuma merasa doang. Merasa dirinya bisa nyanyi, suaranya bagus. Nah kalau di Idol, kalau nonton Idol yang di luar negeri itu kan judge-nya tuh, jurinya kalau ngomong kan, kamu tuh suaranya jelek, gak bisa nyanyi kamu sebenarnya gitu. Wah orang yang dibilangin gitu, yang merasa bisa nyanyi, bisa marahnya bukan main. Wah itu gak pantas jadi juri lah apa segala macam. Karena dia merasa suaranya bagus. Bahaya gak? Bahaya itu, jadi diketawain sama seluruh dunia itu. Makanya karena merasa doang. Nah selain itu juga kadang-kadang kan ada orang yang merasa pinter masak. Pinter segala. Padahal kalau kita makan makanannya gak enak banget. Karena cuma merasa pinter doang, pinter masak. Merasa rohani. Nah ini dia, banyak nih orang yang merasa rohani. Jadi ada satu orang yang ya tadinya sih masih suka ibadah, tapi terakhiran udah gak pernah kelihatan ibadahnya. Tapi dia sih masih ngikutin pesan Tuhan gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin pesan Tuhan, dia membahas pesan Tuhan tuh kayaknya ngerasa bahwa semua yang jadi pesan Tuhan yang berupa teguran tuh buat orang lain dia kagak. Itu udah merasa rohani. Musti mah orang teh kayak gini Ci, musti mah kayak gitu. Udah wah segala macam pintar gitu. Karena merasa rohani. Jadi ini kata merasa ini yang ketika Tuhan memberikan pesan tentang merasa berlari padahal tidak berlari, jangan main-main loh. Kalau orang merasa berlari itu orang yang lain yang benar-benar berlari dapat mahkota, dia yang merasa berlari gak dapat mahkota. Nah minggu ini pesan Tuhannya adalah jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Tapi di dalam warta dikatakan bahwa Tuhan memeringati orang percaya agar gak merasa nyaman-nyaman aja. Jangan merasa nyaman kalau punya hubungan kita yang udah diselamatkan, tapi kita malas doa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ya pribadi yang menyelamatkan kita, tapi kita malas berhubungan dengan Tuhan, baca Alkitab malas, doa malas, bahkan kalau misalnya sampai pergi ke gereja juga kalau masih boleh online, memilih untuk online. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu menguasai kita nih anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ya, jangan nyaman. Jangan berpikir ya udahlah, nggak apa-apa juga. Yang penting minggu masih ke gereja.
Yang penting kita masih melayani, dijadwalin pelayanan, masih pelayanan. Nah kadang-kadang kan orang merasa bahwa dia masih oke aja hanya karena masih Kristen, masih pelayanan dan masih ke gereja. Nah ini yang sebenarnya yang Tuhan lagi ingatnya sama kita lewat Amsal 6 ayat yang kelima ini ya, yang tadi kita baca, coba tampilkan lagi. Lepaskan dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan penangkap burung. Nah jangan-jangan keengganan kita untuk baca firman, mungkin awal-awalnya dulu waktu ikut Tuhan masih suka baca firman, masih suka doa, masih suka membangun kehidupan rohani. Nah makin kesini makin males, makin enggan, dan jangan-jangan lewat ayat ini yang Tuhan kasih buat kita, jangan-jangan kita terjerat. Jangan-jangan ada orang-orang yang sudah terjerat, yang tidak disadari sebenarnya udah masuk jerat. Contohnya gini, kita tahu banget kisah tentang Hawa kan. Nah Hawa ini tanpa disadari dia diumpan sama iblis, sama si ular diumpan. Nah umpannya ini sesuatu yang dia sangat suka kan. Nah semua umpan yang dipakai sama iblis itu untuk menjatuhkan anak Tuhan itu pasti yang dia umpan itu dengan apa yang kita suka. Nah iblis mengumpan Hawa dengan apa yang dia suka. Ya wah enak nih kelihatannya nih, buah ini enak nih. Dia suka dengan buahnya. Dan akhirnya dia menerima. Nah itulah awal dari kejatuhannya Hawa. Dia terjerat. Nah begitu dia terjerat, ya, begitu dia masuk jeratnya iblis, apa yang terjadi? Dia mulai ada perasaan takut sama Tuhan. Yang tadinya hubungan dengan Tuhan baik, lama-lama hubungan sama Tuhannya mulai gak baik. Dia mulai tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Ada rasa takut, ada rasa gentar sama Tuhan, ada rasa malu sama Tuhan. Nah ini yang jadi kadang-kadang melalui pesan yang Tuhan kasih dan ayat yang Tuhan kasih, kalau direnung-renung lagi gini. Bukan cuma masalah malas ke gereja, bukan cuma sekedar malas untuk baca firman, bukan cuma masalah malasnya. Jangan-jangan iblis campur tangan di dalamnya. Karena gini, musuh itu membiarkan, ya udah kalau dia mau ke gereja gak apa-apa. Selama tidak membangun kehidupan rohani. Selama tidak punya hubungan sama Tuhan, iblis juga gak apa-apa. Karena orang-orang yang iblis takut adalah, yang pertama dia takut sama Tuhan, yang kedua dia takut sama anak-anak Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Yang hidup di dalam ketaatan sama Tuhan, itu yang iblis takut. Selama orang cuma ke gereja doang, orang sibuk dengan pelayanan doang, gak jadi masalah. Selama tidak punya hubungan sama Tuhan. Selama tidak membangun kehidupan rohaninya. Nah, kadang-kadang orang nggak menyadari. Kadang-kadang ya udah nggak doa. Banyak kok orang Kristen yang nggak doa juga nggak apa-apa. Nggak baca Alkitab. Ya Alkitab dulu juga udah pernah baca waktu sekolah minggu. Rasanya nggak apa-apa juga. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir seperti itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan lagi gini. Jadi melalui pesan Tuhan ini sebenarnya Tuhan lagi mengingatkan kita untuk coba deteksi. Coba deteksi lagi ke kerohanian kita. Coba deteksi lagi bahwa kita ini di dalam Tuhan itu sehat apa enggak? Sehat rohaninya tentunya. Sehat apa enggak? Nah, jadi untuk bisa mendeteksi ini, kita perlu juga belajar tentang dasar yang sebenarnya mungkin ini kita udah lama nggak pernah dengar, tapi biarlah pagi hari ini kita belajar lebih lagi. Karena kalau kita paham dasar ini, kita jadi tahu, kita bisa lebih mudah untuk mendeteksi kehidupan rohani kita. Nah, kita tahu bahwa manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh kan, roh, jiwa, tubuh. Nah, kadang-kadang orang-orang yang udah diselamatkan itu, orang-orang yang udah orang Kristen itu banyak sibuknya di perkara yang jasmaninya doang. Sibuk ke gereja,
sibuk pelayanannya, sibuk, banyak kesibukan-kesibukan yang dilakukan secara jasmani sibuk. Nah, ada juga orang yang gini, udah pelayanan di gereja, wah bawa orang ke sini nganter misalnya Asher. Tapi begitu duduk untuk dengar firman, udah nggak suka dengan firman Tuhan. Udah mulai cari kesibukan, main game, mulai main WA, sibuk sendiri karena nggak suka dengan, nggak terlalu tertarik dengan khotbahnya. Tapi kalau disuruh melayani, oke gitu. Nah karena itu kegiatan jasmani. Nah sedangkan kita ini roh, jiwa, tubuh. Ya, nah kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan cuma sekedarnya tubuhnya doang yang rohani, tapi Tuhan mau seluruhnya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah inilah yang dikatakan bahwa kalau sempurna baru dapat mahkota. Baru yang dikatakan menyelesaikan pertandingan. Nah kita pernah dengar bahwa di dalam keselamatan itu ada yang namanya justification, sanctification, yang sekolah mungkin tahu ya. Tapi kita perlu tahu sebagai anak-anak Tuhan, justification, sanctification, dan juga glorification. Nah ada 3 hal ini di dalam keselamatan. Nah justification atau justifikasi atau pembenaran, ya dibenarkan. Nah waktu kita diselamatkan sama Tuhan, hal pertama yang Tuhan selamatkan itu adalah roh kita. Ya kan, roh, jiwa, dan tubuh. Justification, Tuhan membenarkan roh kita. Roh, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang udah gak punya hubungan sama Tuhan karena akibat dosa. Jatuh dalam dosa, roh kita udah jauh sama Tuhan, gak punya hubungan. Nah, waktu kita diselamatkan sama Tuhan, dosa yang udah begitu bertumpuk di dalam kita dibenarkan sama Tuhan. Karena apa? Kita percaya Yesus, kita dibenarkan, dijustifikasi rohnya. Nah, dengan dijustifikasi kita jadi anak Tuhan, kita jadi ahli warisnya Tuhan. Nah Tuhan mau roh kita yang udah dijustifikasi, sudah dibenarkan, itu roh ini harusnya punya hubungan terus nih. Yang tadinya terputus harusnya berhubungan sama Tuhan. Kita punya hubungan lagi yang tadinya gak bisa berhubungan sama Tuhan karena roh kita karena kita jatuh dalam dosa. Nah dengan dibenarkan, karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan, harusnya kita punya lagi hubungan. Nah hubungan ini yang terus harusnya dibangun selama kita udah diselamatkan. Ya entah itu berdoa, pujian penyembahan, entah itu berbahasa roh. Nah ini hubungan yang sudah dipulihkan sama Tuhan. Tuhan mau kita terhubung kembali sama Tuhan. Disinilah yang namanya gini, dibenarkan ya di dalam Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris tuh ada yang namanya katanya repent. Tahu nggak, repent, bertobat kan. Nah jadi waktu kita diselamatkan tuh artinya kita sendiri repent. Ya kita harusnya bertobat. Nah repent itu di dalam bahasa, kalau kita dipecah-pecah kata-kata ini, pen itu artinya apa? Top, atas, bagian teratas, top. Makanya kita pernah dengar kan ada apartemen yang ada penthouse kan? Penthouse, nah itu artinya apartemen yang unit yang ada terletak di atas. Nah waktu dikatakan repent ya, itu artinya kembali. Repent itu artinya harusnya kita kembali lagi kepada yang teratas. Nah yang teratas itu seperti apa? Nah waktu saya merenungkan ini yang saya ingat gini. Dulu waktu Tuhan menjadi ada hubungan Adam dan Hawa ya yang ada di Taman Eden, itu hubungan yang luar biasa. Itu hubungan yang paling top antara manusia dengan Tuhan. Dia bisa berkata-kata, bisa berhubungan, bisa ngobrol, punya hikmat. Wah, itu hubungan yang paling top antara manusia dengan Tuhan. Nah, waktu kita repent, waktu kita bertobat, Tuhan mau kita kembali lagi ke posisi di mana
hubungan yang dulu, yang sudah kehilangan hubungan itu balik lagi. Seperti hubungan yang terjadi di Taman Eden. Manusia dengan Tuhan. Sampai Tuhan jalan aja, Adam aja bisa dengar Tuhan lagi jalan. Ada hubungan, dia bisa memberi nama, dikasih hikmat. Itu hubungan yang luar biasa. Jadi Adam itu merupakan sebuah gambaran buat saya bahwa ternyata kalau orang yang diselamatkan dan orang yang dipilih Tuhan itu posisinya itu seperti Adam sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini kata berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di dalam bahasa di dalam bahasa aslinya manusia itu bahasa aslinya adalah Adam. Kita berpikir Tuhan cuma menjadikan satu manusia doang. Nah, Adam itu dalam punya pengertian bahwa Tuhan menciptakan mankind. Artinya menciptakan banyak manusia. Jadi kalau orang berpikir, wah kalau gitu anak-anaknya Adam kawin sama siapa? Ya sama manusia-manusia yang di luar Taman Eden. Karena Tuhan menciptakan mankind, bukan cuma satu orang. Di dalam punya pengertian Adam itu adalah pasukan. Jadi bukan cuma satu orang, ada banyak orang. Nah, tapi Adam itu kalau dilihat ceritanya dia di Taman Eden itu, dan itu merupakan sebuah gambaran orang yang di dalam Tuhan, yang dipilih Tuhan, harusnya punya hubungan seperti Adam dengan Allah. Bisa bercakap-cakap, bisa punya komunikasi dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi orang yang dikatakan orang yang repent, orang yang bertobat itu harusnya punya kehidupan rohani yang seperti Adam dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan pesan Tuhan minggu lalu bahwa seolah-olah berlari, seolah-olah rohani, seolah-olah hidupnya punya hubungan sama Tuhan. Kalau bagian rohnya tidak dibangun, tidak punya hubungan sama Tuhan, nggak pernah punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan bahwa kadang-kadang seolah-olah kayaknya masih punya hubungan sama Tuhan. Sebetulnya dia nggak punya hubungan karena nggak pernah membangun kehidupan rohaninya. Sama seperti yang seharusnya yang dilakukan dengan Adam dan Hawa. Adam ketika ada di Taman Eden. Makanya dikatakan repent, kembali lagi ke posisi top, posisi atas. Nah, itulah manusia sebenarnya. Kenapa Tuhan menyelamatkan? Supaya manusia punya hubungan sama Tuhan. Nah, yang setelah justifikasi ada yang namanya sanctification, sanctifikasi atau kekudusan, holiness atau pemisahan, ya. Nah, kalau justification itu kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kita hanya cukup percaya Yesus. Tapi kalau pengudusan itu, kekudusan itu bagian kita. Nah, kekudusan itu adanya di mana? Itu melibatkan jiwa. Ya, manusia kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, kalau orang cuman nggak pernah membangun kehidupan jiwanya, dan dia bilang bahwa roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh. Betul, karena roh kita sudah dibenarkan. Secara roh, betul, roh kita lebih besar dari roh dunia. Tapi untuk terus bisa mengalami, menyelesaikan pertandingan dengan baik kan, tadi di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan roh, jiwa, dan tubuh kamu harus sempurna di hadapan Tuhan. Nah, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, harus sempurna. Jadi kalau kita lihat roh, jiwa, tubuh harus sempurna, nggak bisa tuh cuma merasa doang. Dan kalau orang lagi masuk dalam perangkapnya musuh, kita membiarkan. Nah, kalau membiarkan berarti kan bisa-bisa roh, jiwa, tubuhnya nggak sempurna, tidak terpelihara sempurna. Nah, dikatakan lagi, nah tadi sanctification atau pengudusan itu adanya di mana? Itu bagian jiwa kita, bagian kita yang harus melakukannya.
Nah, bagaimana pengudusan itu bisa, jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak atau keputusan. Nah, itu yang namanya free will, itu adanya di jiwa. Nah, jiwa inilah yang harus terus dikuduskan. Makanya kita harus baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan ini pengudusan itu harus dilakukan terus. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan pikiran yang tadinya pikiran kita condong ke arah ke dunia, harus ketika kita terus-menerus diperbaharui di dalam pikiran, supaya apa? Pikirannya kita terarah sama Tuhan, selaras dengan pikirannya Tuhan, selaras dengan kehendaknya Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau orang yang cuma merasa lagi berlari tapi tidak berlari, dan orang yang terjerat itu adalah orang-orang yang nyaman-nyaman aja. Enggak baca Alkitab nyaman, enggak membangun hubungan berkomunikasi dengan Tuhan, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, biasa-biasa aja. Nah, akibatnya nanti adalah roh jiwa tubuhnya tidak terpelihara sempurna. Nah, makanya kenapa harus jiwa itu harus terus-menerus diisi oleh firman Tuhan. Harus terus. Nah, Tuhan juga tahu bahwa untuk pengudusan itu kita tinggal di dunia ini nggak mudah. Makanya Tuhan bilang, lebih baik aku pergi. Supaya Roh Kudus turun, roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu yang menolong kita. Karena memang tidak mudah. Nah, ini kan yang kadang-kadang yang jadi malesnya, kemalasan-kemalasan dari anak-anak Tuhan adalah bagian yang ini. Baca Alkitab dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang seringkali dilewatkan. Tapi kalau bagian tubuh aktif di gereja, sibuk di gereja, itu dilakukan. Senang untuk melakukan itu. Jadi ada aktivitas, paling enggak bakat-bakat main musik apapun bisa disalurkan, bakat nyanyi bisa disalurkan. Tapi kan bukan ini doang. Yang Tuhan mau dari kita adalah roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna. Nah, jadi bagian jiwa itu adalah bagian yang harus menerus dilakukan. Jadi kalau ada orang bilang baca Alkitab nggak penting. Nah, kalau kita nggak terus-terusan isi firman Tuhan, ini kita bisa terus, orang bisa terbawa arus ikut dunia. Kalau jiwa kita nggak sehat. Nah, saya pernah dengar kan, ada orang kesaksian bahwa bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan Tuhan. Artinya kan secara roh ya. Secara roh dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nangis, luar biasa Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dengan waktu jiwa dia tidak diisi, tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, tidak pernah membangun kehidupannya. Itu nggak akan membuat orang bisa bertahan menghadapi godaan. Karena keputusannya itu ada di jiwa. Keputusan itu ada di jiwa. Kalau jiwanya nggak sehat, walaupun pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kayak Salomo. Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan nggak? Ngalamin. Tapi kan dia bilang di akhir hidupnya dia merasa bahwa hidup dia sia-sia. Nah, ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya waktu untuk mengisi kehidupan jiwa kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, inilah yang diingatkan sama firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ya. Kalau kita betul-betul menyatakan diri bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Harusnya apa? Firmanku tinggal di dalam kamu. Bukan masalah aktivitas kita di dalam gereja, sibuk dengan tubuh jasmani kita yang sibuk warawiri. Firmanku tinggal di dalam kamu. Kita lihat juga di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17, 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Jadi kalau dibilang baca Alkitab nggak penting, di sini dikatakan harusnya tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Yang kukendaki ialah mengenal Tuhan. Nah kita dikasih sama Tuhan Alkitab ini. Untuk apa kita mengenal Tuhan? Kita kenal Tuhan, bagian jiwa kita dikuduskan dan kita menjadi kuat. Karena kita udah tanpa sadar kita menyelaraskan hidup kita terus menerus dengan Tuhan. Menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Jadi waktu mau mengambil keputusan, kita tahu nih keputusan apa yang harus diambil. Mau ditawarin, iblis datang dengan intimidasi, iblis datang dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dengan tipu daya. Kita tahu mengambil keputusan. Kenapa? Jiwa kita sehat. Nah ini yang berkali-kali saya selalu ingatkan, harus punya jiwa yang sehat. Nah ini yang dikatakan di dalam Daniel, kitab Daniel. Daniel itu punya jiwa yang lain jiwanya. Nah lain jiwanya kan apa? Dia punya jiwa yang sehat. Daniel sama Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah tahu dia bakalan ditawan ke Babel. Mereka nggak pernah tahu. Mereka ini anak-anak orang yang dalam keadaan yang baik. Mereka nggak pernah bisa membayangkan mereka bisa masuk dalam tawanan di Babel. Tapi karena rohnya kuat, karena jiwanya sehat. Di Babel pun mereka nggak hancur-hancuran. Mereka bisa tetap bertahan, mereka tetap kuat, mereka tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Nah jadi kalau orang berpikir bahwa ya udah seolah-olah rohani, seolah-olah masih berlari di dalam pertandingan, orang kadang-kadang ya nggak apa-apa. Seolah-olah orang kan nggak tahu, betul orang nggak tahu. Kelihatannya orang rohani secara sepintas lalu orang lihat oh ini orang rajin banget ke gereja, orang ini orang rohani. Yang menentukan kita hebat dan tidak hebat bukan apa kata orang. Tapi waktu menghadapi situasi sulit, mampu gak bertahan? Mampu gak tetap bertahan? Nah sedangkan 1 Tesalonika tadi dikatakan bahwa Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Nah, jadi jangan nipu diri, jangan merasa bahwa yang seolah-olah dan merasa ya udah biasa-biasa aja, nggak perlu membangun apa, nggak perlu bangkit. Kalau kita lagi nggak kepengen berdoa, nggak pengen baca Alkitab, nggak perlu bangkit, ya udah ikutin aja maunya keinginan hati kita, nggak jadi masalah. Nah nanti yang rugi diri sendiri, karena kita nggak pernah tahu yang di depan sana tantangannya akan seperti apa. Sanggup gak kita tetap bertahan? Sanggup gak kita tetap roh jiwa di tengah-tengah pergumulan yang sulit, roh jiwa tubuh kita tetap terpelihara sempurna. Nah oleh karena itu dengan kita tahu bahwa ada justifikasi di dalam roh dan juga di mana kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, mau berbahasa roh mau terus membangun kehidupan roh kita. Nah, sanctification ada pengudusan yang terus dibangun hari lepas hari, ada ketaatan yang terus kita bangun ya. Jadi kekudusan itu bukan kita nggak pergi ke disko nih, kita nggak minum alkohol nih, kita nggak berzina, bukan. Kekudusan itu bukan itu. Pada saat kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, tanpa itu artinya kita sedang menguduskan diri kita. Nah, jadi kenapa Tuhan kasih Alkitab ini ya supaya ya kita bertumbuh. Jadi bukan cuma sekedar ya udah dari waktu kita ikut Tuhan dari awal sampai hari ini sama, tapi Tuhan maunya apa? Mengalami kedewasaan. Mengalami kedewasaan. Nah, udah dewasa terus kita punya kepekaan, bisa membedakan mana yang tawaran iblis, mana yang bukan tawaran iblis. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita di 2 minggu ini lewat kalau kita tahu bahwa ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah di situ kita jadi belajar untuk coba deteksi lagi deh. Benar gak nih hubungan kita yang kita bangun sama Tuhan? Roh kita yang ketika Tuhan udah selamatkan kita supaya Tuhan mau ada hubungan yang terus dibangun. Udah belum membangun hubungan secara roh kita sama Tuhan? Nah ketika kita ada sanctification, ada pengudusan jiwa kita. Betul gak nih kita selama ini kita udah baca Alkitab? Udah membangun kehidupan, membangun pengenalan kita akan Tuhan? Udah belum?
Nah, atau kita cuman hebatnya cuma di bagian tubuhnya doang, aktifnya di bagian tubuhnya, tapi yang lain diabaikan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kalau sampai kita udah nggak merasa oh nggak apa-apa tuh, jangan-jangan kita udah masuk jerat iblis. Nah inilah kalau kita punya jiwa yang sehat, punya hubungan sama Tuhan yang baik, mau yang namanya masuk dalam peperangan rohani pun kita mampu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, kita selalu punya terus membangun kehidupan di dalam firman Tuhan. Ada sesuatu yang gak beres di dalam hati kita, di dalam kerohanian kita tahu kok. Ini udah saatnya kita melepaskan nih. Oh ada jerat nih. Wah ini iblis mau menekan nih. Wah iblis mau menjatuhkan. Kita jadi tahu, punya kepekaan seperti itu. Tidak, kalau orang yang jiwanya gak sehat kan ditekan hayu, tahu-tahu makin hari makin lemah, makin lama makin menjauhkan diri dari Tuhan. Nah itu kan membahayakan diri sendiri. Nah oleh karena itu kalau kita lihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab pada banyak yang ngalamin tantangan loh, ngalami banyak persoalan. Bahkan Yesus pun juga ngalamin tuh yang namanya digoda. Tapi kalau jiwanya sehat, dia tahu bagaimana menghadapi musuh. Bagaimana untuk bangkit kembali. Bagaimana harus memerdekakan diri. Nah firman Tuhan kan katakan bahwa kalau anak manusia sudah memerdekakan kita. Melalui apa firman Tuhan. Melalui keselamatan yang Tuhan kasih. Kalau anak manusia sudah merdeka, harusnya kita ada orang-orang yang benar-benar sudah merdeka. Merdeka. Gak ada lagi yang namanya ikatan-ikatan. Tidak ada lagi yang namanya jerat-jerat yang masih menjerat hidup kita. Betul-betul harusnya merdeka. Nah itu baru yang namanya kita bisa menjadi saksi, bisa membawa orang datang sama Tuhan. Kenapa? Kita memang benar-benar udah merdeka. Nah oleh karena itu lewat pesan Tuhan 2 minggu berturut-turut ini, coba cek lagi. Jangan kita seolah-olah masih Kristen, seolah-olah kita orang-orang yang rohani. Bukan seolah-olah, Tuhan mau kita coba cek lagi. Jangan nyaman dengan seolah-olah, tapi cek lagi. Benar gak ada hubungan yang kita terus bangun dengan Tuhan? Ada gak firman Tuhan yang terus kita renungkan siang dan malam untuk apa? Supaya jiwa kita menjadi jiwa yang sehat. Gak mudah jatuh bangun dalam dosa. Jiwa yang gak sehat itulah yang membuat para gembala tuh ya, hamba-hamba Tuhan tuh dibikin repot tuh sama orang-orang yang jiwanya gak kuat. Yang jiwanya lemah, yang gak sehat tuh itu jatuh bangun terus dalam dosa. Terus aduh ngalamin ini. Ini kan yang keselamatan sih satu kali. Justifikasi satu kali. Tapi yang namanya ini yang orang jatuh bangun tuh di sini. Yang akhirnya telepon gembala, diurusin sama gembala, urusan pertobatan lagi, pelepasan lagi. Nah ini urusan di situ. Waktunya habis di situ. Nah oleh karena itu lewat pesan Tuhan ini marilah kita menjadikan satu goal bahwa roh, jiwa, tubuh kita itu harus terpelihara sempurna. Nah kalau kita punya goal itu, gak bisa lagi itu yang namanya kita hidup seolah-olah. Merasa berlari tapi tidak berlari. Seolah-olah nyaman, seolah-olah biasa-biasa. Gak bisa gitu. Karena kita tahu ada hubungan yang harus dibangun. Ada jiwa yang harus terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.